Seorang tukang kayu menjadi presiden, menurut saya rezeki beliau bagus sekali ya. Tapi jangan lupakan, siapa perantara Tuhan yang dikirimkan untuk mengangkat derajatnya menjadi presiden di negeri ini. Hidup anak-anaknya juga berubah. Bisa sekolah ke luar negeri, bisa menjadi yang dipandang, bisa menjadi yang dilayakkan, hingga dicalonkan menjadi petinggi negeri ini. Menurut saya statement tersebut bukan statement penghinaan. Pasti di belakangnya ada kejadian sehingga Ibu Ketua Umum berbicara seperti itu. Kamu kalau nggak ada wadah ini, bukan siapa-siapa, itu faktanya. Nggak perlu marah, nggak perlu merasa terhina. Menurut saya statement tersebut sindiran untuk menasihatimu, mengingatkanmu agar ingat dari mana kau berangkat menjadi pemimpin di negeri ini. Yang penting mah Mang ya, jangan lupa bersyukur. Dan insya Allah saya mah bukan tukang kayu yang bisa disulap menjadi tukang tipu. Dan wali kota dan wakil wali kota yang akan dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai calon presiden dan wakil presiden harus meminta izin kepada presiden. Halo guys, terbukti pengakuan Ketua KPU mendapatkan surat dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tentang maju anaknya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Ini sama halnya intimidasi seorang Presiden Republik Indonesia kepada penyelenggara pemilu. Bayangkan, KPU ketakutan dan Bawaslu sama mengalami ketakutan. Apalagi para menteri yang langsung di bawah Presiden Republik Indonesia yang menjadi saksi di sidang Mahkamah Konstitusi tanpa diambil sumpahnya lagi. Sehingga keterangannya jauh di luar fakta. Kalau suara dan tindakan mereka tidak sesuai dengan atasannya, yaitu Presiden Republik Indonesia Jokowi, paling kecil hukuman dipecat dari jabatannya. Manusia mana yang rela harus kehilangan pekerjaan jabatannya yang full fasilitas? Terlebih herannya lagi, seorang Presiden Republik Indonesia yang takut kepada istrinya. Suami-suami takut istri demi kehendak memaksakan anaknya menjadi seorang wakil Presiden Republik Indonesia. Bagaimana menurut kalian tentang lembaga hakim Mahkamah Konstitusi ini? Apakah masih ada setitik kepercayaan yang sudah meloloskan juga anak presiden menjadi wakil Presiden Republik Indonesia 2024 yang melanggar aturan hukum dan etika? Bahkan hakim Mahkamah Konstitusi ini pun menolak untuk memanggil presiden yang katanya tidak elok memanggil simbol negara. Presiden kok simbol negara? Silakan berpikir yang sehat dan rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, ada banyak hal yang menarik dalam sidang sengketa Mahkamah Konstitusi yang beberapa hari yang lalu telah sementara diselesaikan. Antara lain adalah pengakuan Ibu Sri Mulyani terkait dengan dana operasional presiden yang dipergunakan dalam rangka keperluan akomodasi dan transportasi presiden selama kunjungan ke beberapa tempat dan daerah, khususnya dalam konteks pembagian bansos. Bagi saya, pengakuan ini menimbulkan ataupun memberi gambaran tiga hal. Satu adalah bahwa dana bansos atau dana kunjungan presiden kemana-mana itu memang tidak dimaksudkan sejak dari awal ke dana bansos. Kenapa tidak dimasukkan? Ya mungkin karena satu, dianggap ya intensitas kunjungan presiden tidak akan begitu tinggi. Nah, yang kedua adalah mungkin sejak dari awal juga tidak ada skenario bahwa bansos ini nantinya akan langsung dibagikan oleh presiden. Sehingga dengan begitu tidak perlu ya, budget untuk transportasi dan akomodasi presiden selama kunjungan-kunjungan itu dimasukkan ke dalam budget bansos. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah seiring dengan itu, mungkin intensitas kunjungan yang begitu tinggi ini dipikirkan akan sulit tentu dimasukkan ke dalam unit bansos, unit bansos itu. Kenapa? Karena ini kelihatan bukan biaya kecil. Perjalanan presiden tentu akan melibatkan banyak orang, melibatkan banyak kementerian, melibatkan banyak pengamanan dan sebagainya itu, apalagi sampai hitungannya bukan 1 hari, 2 hari, tapi berbulan, hampir lebih dari 1 bulan, bahkan lebih dari 1 bulan itu muter-muter di hampir seluruh Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan sebagian daerah di Indonesia.
Nah, dengan begitu, dana yang begitu besar itu tentu akan sulit kalau itu juga dimasukkan ke dalam bagian dana dari bansos. Nah, ini yang kedua, sehingga dengan begitu ya memang skemanya dikeluarkan dari dana bansos. Nah, yang ketiga adalah kalau dilihat polanya ini, rasa-rasanya atau besar kemungkinan jadwal kunjungan presiden terkait dengan pembagian bansos ke beberapa tempat itu tidaklah didesain sejak dari awal. Ia didesain mungkin ya menjelang bansos ini dilaksanakan, dan tepatnya kebetulan bansos ini dilaksanakan persis di bulan-bulan penting menjelang pelaksanaan Pilpres 2024 yang lalu. Sehingga dengan begitu, lagi-lagi bansos ini atau akomodasi transportasi presiden selain ya, tentu intensitasnya begitu tinggi, ya, dengan jadwal yang begitu padat, tidak mungkin dimasukkan ke dalam bagian dari perhelatan bansos. Artinya dalam bahasa yang lain, besar kemungkinan jadwal presiden yang membagi-bagikan bansos sepanjang lebih dari 1 bulan kemarin menjelang pelaksanaan pemilu ataupun pilpres, mungkin itu jadwal yang disusun baru, bukanlah jadwal yang terdesain sejak dari awal, sejak katakanlah mungkin sejak sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan ya sebelum bansos ini diberikan kepada masyarakat. Nah, dengan itu saya kira ya makin menjelaskan kepada kita ada unsur yang melekat cukup kuat antara bagi-bagi bansos dengan kepentingan elektoral. Tapi tentu saja ini pandangan. Segala sesuatunya kita serahkan ke cara pandang dan cara lihat hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi yang sejauh ini menurut saya lumayan baik bekerja, sehingga dengan begitu akan ditemukan ya kebenaran yang hakiki dari proses bagi-bagi bansos kemarin itu, dan dengan begitu juga kita mendapatkan satu pelaksanaan pilpres yang benar-benar berasaskan seperti yang diatur dalam konstitusi, jujur dan adil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia siswi SMP yang begitu berani mengkritisi pemerintah demi keadilan dan sebuah kebenaran, dan Pak dia ini tidak pernah berpikir soal risiko yang akan dia hadapi ketika mengkritisi Pak Jokowi, meskipun Pak dia ini sering menuai teror dari orang-orangnya Pak Jokowi, tetapi Pak dia tidak pernah takut sama sekali karena dia sadar bahwa apa yang dia suarakan adalah sebuah kebenaran, dan tentu suaranya adalah mewakili suara rakyat, dan Pak dia wajib untuk kita lindungi bersama, kita support bagaimana agar bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh rezim yang hanya berpikir persoalan dirinya tanpa pernah berpikir bagaimana penderitaan rakyat. Nah, terlepas dari itu, di video pertama tadi lagi dan lagi Pak Jokowi diulet habis-habisan oleh netizen sampai halus. Saya kira sangat cocok bahwa Pak Jokowi ini dijuluki sebagai tukang kayu yang berevolusi menjadi tukang ibu. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.